Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenalkan saya Muhammad Sejunaidi, dan ada anggota rekan yang lain yaitu Siti Hanifah dan ada Kamila Nisrina. Kita dari kelompok 3 akan membahas tentang tahapan pembentukan keluarga mulai dari ta'aruf hingga menikah. Next. Nah, yang pertama ada pengertian. Pengertian di sini membahas tentang keluarga merupakan kelompok primer terpenting dalam masyarakat. Pembentukan keluarga diawali dengan pemilihan jodoh atau yang disebut dengan seleksi jodoh atau match selection atau seleksi. Jadi seleksi perjodohan lah. Jadi kita bisa memilih-milih gitu jodoh yang baik buat kita. Terus seleksi jodoh merupakan hal yang penting karena dengan itu sebuah pernikahan akan dianggap dapat memperoleh keseimbangan hidup, baik secara biologis, psikologis, maupun secara sosial. Pada dasarnya, proses seleksi jodoh tergantung dari sistem yang dianut oleh masyarakat yang berbeda-beda dari masyarakat ke masyarakat lainnya. Nah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Hanifah. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya metode masalah yang kita temukan yaitu diantaranya menjadikan pacaran sebagai alasan untuk lebih mengenal pacaran sebelum lanjut ke jenjang pernikahan. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Maka daripada itu, Islam telah memberikan solusi terbaik, yaitu mengenal calon pasangan kita atau ketika kita ingin menikah, ingin mengenal nih calon pasangan kita, yaitu dengan cara ta'aruf. Selanjutnya, dalam Islam, kita sebagai umat Islam tentu tidak boleh ada antara laki-laki dan perempuan saling berduaan. Maka daripada itu Islam mengarahkan kita untuk berta'aruf melalui perantara orang tua, ustaz atau ustazah, lembaga atau teman yang bisa dipercayai untuk menjadi wasilah ta'aruf. Selanjutnya ada tahapan-tahapan pembentukan keluarga dalam perspektif Islam. Yang pertama ada ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal calon pasangan kita. Ketika kita telah merasa cocok dengan calon pasangan kita, biasanya lanjut ke proses khitbah. Proses khitbah yaitu melamar dengan membawa dengan disertakan orang tua. Kayak istilahnya tuh orang tua ketemu orang tua gitu untuk memberikan persetujuan. Selanjutnya, setelah khitbah diterima, maka selanjutnya akan masuk ke proses pernikahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Karin. Di next dulu ya itunya, slide-nya. Ya, saya akan membagikan hasil dan pembahasannya. Pada masyarakat yang memegang kuat nilai-nilai keislaman biasanya tidak memilih pasangan melalui pacaran. Nilai pernikahan dalam Islam sebagai ibadah dan ikatan perjanjian yang kuat di mata Allah menjadikan Islam membatasi tata cara pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebelum menikah. Islam melarang pacaran karena akan mendekatkan seseorang kepada hal yang diharamkan Allah sebelum menikah, seperti berduaan, melakukan kontak fisik, menumbuhkan perasaan cinta atau emosional dengan yang bukan mahram, yang semuanya dapat mengakibatkan keburukan kepada orang tuanya sendiri. Proses ini biasanya dimulai ketika mereka mulai memasuki dewasa muda, yaitu usia 20-an hingga 30-an.
Hal ini merupakan suatu tugas perkembangan di masa produktif dan prokreatif, bahkan menikah dalam membentuk keluarga. Jadi tujuan kita menikah itu untuk membentuk sebuah keluarga baru dengan jalan sesuai syariat gitu. Terus pacaran tidak dilakukan, pacaran itu tidak boleh dilakukan. Maka pencarian pasangan biasanya dilakukan melalui ta'aruf, di mana seseorang dibantu oleh orang lain pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Sebagai proses awal menuju pernikahan, proses ini dilakukan tanpa interaksi yang intensif antara pasangan dan tidak mengembangkan kedekatan fisik dan emosional sebelum benar-benar masuk ke dalam ikatan pernikahan. Proses ini cenderung berlangsung singkat dan dijalani tanpa diketahui banyak orang. Pemilihan pasangan dilakukan dengan menilai berbagai macam hal yang mendapatkan persamaan atau kecocokan. Sebagian besar orang cenderung selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Irsyad Junaidi. Itu belum di-unmute. Oh, sorry. Nah, selanjutnya akan kita ada juga pemilihan kriteria dalam memilih pasangan dalam perspektif Islam. Yang pertama ada taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kriteria yang paling utama, kriteria yang paling penting dalam memilih pasangan hidup adalah yang satu frekuensi kepada kita atau satu agama juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Surat Al-Hujurat. Punten, next, Bu. Nah, yang selanjutnya juga ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tunkahul mar'atu la'abain lima liha waliha sabih wajamali walidani ni fadfar bisna tidini taribat yadka." Wanita yang biasanya dinikahi karena ada 4 hal. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya. Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Ada lagi hadis dari Abu Hatim Al-Muzani radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda juga, "Isja'aka mantar kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi." Hadis riwayat Tirmizi. Next. Next, Bu. Ya, selanjutnya saya yang menjelaskan ya. Nah, kan tadi kita pertama udah membahas ya tentang
tahapan pembentukan keluarga. Nah, di dalam pembentukan keluarga ini tuh, terjadilah perkembangan dalam keluarga. Nah, ada 4 fase untuk perkembangan keluarga, yaitu yang pertama ada masa pengantin baru, yang kedua ada masa menjadi orang tua, yang ketiga ada masa pernikahan jangka menengah, yang keempat ada pernikahan jangka panjang. Nah, tahapan yang pertama ini, masa pengantin baru itu, tahap ini ditandai sejak awal pernikahan hingga lahirnya anak. Pada tahapan ini, pasangan melakukan penyesuaian diri, maka menerima identitas peran dan sebagai suami dan istri sambil berusaha mengatasi perbedaan asumsi pernikahan yang mereka miliki masing-masing. Yang tahapan kedua itu ada masa menjadi orang tua. Tahapan ini dimulai sejak anak pertama lahir. Kelahiran anak pertama secara umum membuat tanggung jawab peran primer dan kepuasan pernikahan berubah seketika. Wanita pada umumnya mengalami ketidakpuasan pernikahan yang lebih besar dibandingkan pria karena tanggung jawabnya yang lebih besar untuk pengasuhan. Tahapan yang ketiga itu ada periode pernikahan jangka menengah. Tahapan ini biasa disebut dengan periode em empty nest, di mana anak-anak melalui masa remaja hingga meninggalkan rumah. Pasangan biasanya mengalami dilema antara kebutuhan anak akan otonomi dari orang tua dengan kebutuhan orang tua yang mulai memasuki usia lanjut. Tahapan yang keempat itu pernikahan jangka panjang. Tahapan ini terjadi ketika pasangan mulai memasuki masa usia pensiun hingga meninggalnya salah satu pasangan. Nah, jadi di akhir tahapan-tahapan yang bakal dilalui itu, ya kita mau tidak mau menjalani tahapan ini dengan apa ya, sesuai dengan alur, tapi kita juga harus bisa, membedakan mana jalan yang, harus dilalui dengan memilih, eee, mana yang benar dan mana yang salah. Nah, mungkin ada sedikit kesimpulan dari saya, dari tahapan pembentukan keluarga ini itu akan lebih bagus ketika dari awalnya pun dibentuk dengan sesuai syariat Islam gitu, agar kedepannya pun, bisa menjalankannya dengan, eee, itu tadi yang sudah dibahas kan ada, tahapan-tahapan mulai dari, ta'aruf, terus khitbah, terus, ke jenjang pernikahan. Dan juga itu semua, sesuai dengan apa yang sudah tertera dalam, Al-Qur'an gitu ya. Mungkin ada tambahan, kesimpulan dari yang lainnya? Cukup, Bu. Paling ya kalau nggak ada lagi, ya paling segitu dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena kesalahan itu terdapat dari diri kita dan kebenaran itu hanya dari Allah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.